Menurut saya yang pertama adalah we have to understand the next generation, it's not the same as the previous generation. ya yang perlu kita pahami adalah bahwa generasi yang akan datang itu tidak sama dengan generasi sebelumnya. Tahu kan? Kita tahu kan? And then the other problem is, but the church likes to keep the tradition. Ya, masalahnya adalah bahwa gereja itu inginnya menjaga ataupun tidak mau merubah tradisi yang sudah ada. So my question is your tradition more important or the next generation more important? Jadi bagi saya pertanyaannya adalah, bagi kita itu apakah lebih penting tidak mengubah tradisi atau kita merasa lebih penting itu adalah generasi yang akan datang? Sometimes we try to keep the tradition, and because we so want to keep the tradition, and the young people doesn't like that tradition, we think that they are not spiritual. Ya, kadang-kadang kita merasa karena kita ingin menjaga tradisi, ya, kita menganggap bahwa apa yang ingin diinginkan oleh anak muda itu tidak rohani. So we must understand tradition and spirituality beda. Jadi kita harus mengetahui bahwa tradisi dengan kehidupan kerohanian itu berbeda. Ya, amen. Tradition is not necessarily spiritual. Ya, kadang-kadang tradisi tidak perlu harus rohani. So if you protect something that is not spiritual and the young people start to question that is not spiritual, you get into trouble. Ya, jadi sehingga kadang-kadang kalau kita mencoba menempatkan hal yang rohani dalam hal yang tidak rohani, maka bagi anak-anak muda akan menjadi masalah. I know a lot of churches that struggle. Saya mengetahui ada banyak gereja sekarang ini mengalami tantangan ataupun masalah. Because they think that this generation is not spiritual. Sebab bagi mereka menganggap generasi-generasi muda sekarang ini mereka adalah orang-orang yang tidak rohani. But I want to tell you that it is not true that they are not spiritual. Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar bahwa anak-anak muda sekarang ini adalah orang-orang yang tidak menginginkan hal-hal yang rohani. The difference is they are more intelligent than us. Masalahnya adalah anak-anak muda sekarang itu mereka lebih pintar daripada kita. They know more stuff. Mereka lebih mengetahui tentang hal-hal yang baru. So whatever we say on stage, Sehingga apapun yang kita katakan di podium, they can Google immediately. dengan cepat mereka akan mencarinya di dalam internet. So if you are not speaking the truth, Sehingga kalau kita tidak menyatakan kebenaran, they will know anak-anak muda akan mengetahuinya. and they will switch off. Sehingga mereka tidak akan tertarik lagi. So because the generation is so different, Karena generasi itu begitu berbeda, the way they think is so different. cara berpikir mereka tentu juga berbeda. So this generation is not looking for perfect leaders. Generasi sekarang ini mereka sebenarnya tidak mencari pemimpin yang sempurna. They are not looking for perfect pastors. Mereka tidak mencari gembala yang sempurna. They are not looking for pastors that are so good in everything. Mereka tidak mencari pendeta-pendeta yang mengetahui segalanya. Whether you are the best preacher on planet Earth Apakah kita pengkhotbah yang terbaik? or the best worship leader Apakah kita pemimpin pujian terbaik? or the best leader. Ataupun pemimpin terbaik? They're not looking for that. Anak-anak muda sekarang mereka tidak mencari itu. They don't look at me and think that I am the best preacher in the world. Ya, anak-anak muda kami dia tidak melihat saya itu sebagai seorang pengkhotbah terbaik di dunia. Do you know that if they want to listen to preaching, they don't have to listen to me on Sunday? Ya, kalau mereka mencari pengkhotbah yang terbaik, mereka tidak akan dengar khotbah saya di hari Minggu. They can watch YouTube. Karena mereka dapat dengan mudah mendengar di YouTube. They can watch the preacher from America, from Australia, from everywhere. Mereka dapat dengan mudah mendengar pengkhotbah-pengkhotbah dari Amerika, Australia, bahkan dari mana-mana aja. The praise and worship. Pujian dan penyembahan. You know, they are not looking for the best band in the world when they come to church. Generasi sekarang ini sebenarnya mereka tidak mencari band yang terbaik. They can listen to any band they want every day. Mereka dapat mendengar band yang apa saja dalam setiap hari. They can listen to them anytime they like. Mereka dapat mendengarnya kapan saja mereka menyukainya. So when they come to church, they know how good you are. Sehingga pada waktu kita datang ke gereja, pada waktu mereka datang ke gereja, mereka tahu seperti sebaik apa kita. So they are not looking for the perfect version of you.
Jadi mereka tidak mencari kesempurnaan yang ada pada kita sebagai hamba Tuhan. So if you want to become a pastor for the next generation, Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Tuhan bagi generasi-generasi muda, if you want to become a musician, a servant of God, a worship leader for the next generation, kalau kita ingin menjadi musisi, pujian penyembahan dan pemimpin penyembahan di masa yang akan datang, the good news is berita baiknya adalah you don't have to be perfect. kita tidak perlu harus menjadi sempurna dulu. Amen? Amin. Amen? Amin. You don't have to. Kita tidak perlu. Then what do you have to be? Jadi apa yang harus kita lakukan? You have to be real. Kita harus menjadi nyata atau membumi. Amen? Amen. You have to be the person that you're on stage and the same person that you are not on stage. Sorry. On stage is the same person as when you are not on stage preaching. Ya, jadi kita harus menjadi apa kita baik di mimbar maupun tidak di mimbar. You have to be the same person that you are on Sunday when you are preaching and on Monday when you are not preaching. Kita harus menjadi pribadi yang sama pada hari Minggu kita khotbah maupun pada hari yang lain kita tidak sedang berkhotbah. That you are not afraid to share your challenges and your struggle. Dan kita tidak perlu takut untuk menceritakan pergumulan apa yang sedang kita hadapi. You are not afraid to share about the challenges that you are facing in life. Kita tidak perlu takut untuk menceritakan tantangan apa yang sedang kita hadapi di hidup ini. Because the moment you do that, Karena ketika kita mulai melakukan itu, then the new generation realize that they can connect with you. maka ketika kita melakukan itu, maka anak-anak muda sekarang mereka akan merasa bahwa mereka dapat berhubungan dengan kita. Amen? Amen. They say, oh, so the pastor also have struggle. Okay, let's share with him my struggle. Ya, jadi ternyata pendeta kita juga punya masalah dalam hidup. Oke, kalau gitu kita juga baik berhubungan dengan dia. Amen? Amin. Jesus shared his struggle. Yesus sendiri menyampaikan pergumulan hidupnya. When he was tired, when he was hungry, Pada waktu dia letih, pada waktu dia lapar, when he was struggling at the Garden of Gethsemane. pada waktu dia menghadapi pergumulan di taman. So even Jesus shared his struggle. Bahkan Yesus sendiri juga menceritakan pergumulan hidupnya. Then why is it that we cannot share our struggle with our church? Lalu mengapa kita tidak bisa menceritakan pergumulan yang sedang kita hadapi kepada gereja kita? The new generation is not very different from the old generation. Sebenarnya generasi muda tidak berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. They want the same thing that you wanted when you were younger. Ya, mereka juga menginginkan hal yang sama pada waktu kita masih muda. They want love, they want acceptance, Anak-anak muda ingin kasih, anak-anak muda ingin supaya dapat diterima. they want a sense of purpose and a sense of significance in life. Ya, mereka juga mencari tujuan hidup dan juga mencari Significance. ya hal-hal yang signifikan dalam hidup mereka. So they're the same. Jadi anak-anak muda sekarang juga sama. So please don't categorize the next generation as like a weird generation that you don't understand. Jadi tidak perlu kita menggambarkan bahwa generasi anak-anak muda yang akan datang itu adalah sesuatu yang begitu sulit untuk dijangkau. Amen. Amen. Don't keep saying my generation is better. This new generation is so difficult. Ya, jangan berkata bahwa generasi saya sebelumnya jauh lebih baik daripada generasi sekarang ini. Because our parents would have said the same thing. My generation better, your generation is not so good. Sebab orang tua kita dulu juga mengatakan hal yang sama, bahwa generasi dia jauh lebih baik daripada generasi kita. So we have to avoid by changing those mindset. Jadi kita harus menghindari dengan mengubah cara berpikir seperti itu. Amen. Amen. That this generation loves Jesus as much as we do. Bahwa generasi sekarang ini juga dia mencintai Tuhan sama seperti kita juga So mencintai this is Tuhan. the platform I want to set up so that when you ask question about the next generation, you know what we are talking about. Bagi saya, inilah platform saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang akan diajukan pada question and answer nanti. Amen. Amin. Are you okay? Apakah kita semua oke? Praise God.